Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Kita masih menyempatkan waktu kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang sejemaat untuk bangkit berdiri. Rasakan hadirat-Mu. Kita mau memuji Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringi-Mu seumur hidupku. Masuk dalam
jadikan kami setiap bejana-Mu ya Yesus. Amin Yesus. Biarkan kami boleh mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai seumur hidup kami Yesus. Biarkan kami boleh menjadi garang dan terang bagi umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarkan ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ada hamba-hamba-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau sampaikan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama Tuhan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap tinggal berdiri, kita masih memuji muliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Puji nama Tuhan. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh angkat tangannya ke atas.
Kita mau puji Allah kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa. Tak terbayang betapa besar kuasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ajaib kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Pembenar bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Pembenar bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan. Kau agung dan berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semua sama-sama katakan lagu ini ya. Dia agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Dia siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Ia agung
berdiri kasih masih mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita Amin. muliakan Dia Raja. Haleluya. Dia Allah yang layak kita puji. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia menghidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teduh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kaulah yang baik Tuhan. Kaulah yang berkata.
setia sampai akhir hidupku. Ku kan Kita angkat lagu
setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, Terima kasih Bapa, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bernyanyi dan memuji nama-Mu. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Dan juga tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu agar apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi bekal bagi setiap pribadi kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan boleh dipakai dengan luar biasa agar Tuhan pribadinya semakin hari semakin dekat dengan Kau dan boleh menjadi pribadi yang memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan nanti, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya dalam pekerjaan mereka ataupun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya berlipat-lipat ganda. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi yang bertugas membawakan persembahan, yang saya persilakan waktu dan tempatnya. Dalam rembulan Dan cahaya mentari di dalam malam indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidup
saja berseri. Ditemukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku terpacu akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidup. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal. Indah ku terkagum. Indah ku terkagum dan ku bawa Gores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Bahagiaku mengenal. Bahagiaku mengenal. Bahagiaku mengenal-Mu. Ya Tuhan. Bahagiaku mengenal-Mu. Pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Para pelayan mimbar, pelayan altar, saya ucapkan selamat bertemu dan selamat tahun baru Imlek. Sekalipun banyak yang sudah izin, udah keluar kota, udah ke Lampung, udah ke Semarang, saudara. Makanya hari ini memang sudah diprediksi banyak sekali yang pergi, saudara. Tapi seberapa kita yang terkumpul hari ini, kita bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk menerima kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Saya juga salah satu orang yang merayakan Imlek karena handphone saya handphone China, saudara ya. Amsal Fatsalnya yang ke-25. Amsal Fatsal 25 ayatnya yang ke-26. Oke, saudara siap diberkati Tuhan? Oke, aminnya kurang. Siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Oke, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kalau Bapak Ibu Saudara kita mau bicara tentang kekhawatiran, kita itu tidak sedang bicara tentang orang berdosa. Kalau kita sedang bicara kekhawatiran, kita itu tidak sedang bicara orang-orang yang di luar orang Kristen, di luar orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu lebih menuju kepada kehidupan orang Kristen itu sebenarnya. Sebelum lanjut saya ingin ajak saudara membaca satu ayat firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 22. Jadi pendahuluan saya adalah gini, kalau kita sedang bicara tentang kekhawatiran, kita itu sedang tidak bicara tentang orang berdosa. Jadi kalau Anda khawatir, nggak ada hubungannya dengan saudara orang berdosa. Saya malah percaya saya sedang berkhotbah, sedang bicara di hadapan orang-orang benar semua. Haleluya. Benar karena engkau dibenarkan oleh darah Tuhan. Saya tidak sedang bicara Anda bukan orang Kristen, Anda pasti orang Kristen duduk di sini. Oke, Mazmur 55 ayat 22. 23. Bahasa Inggris suka satu ayat berselisih. Oke. Perhatikan ayat ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya apa? Orang benar itu goyah. Lalu titik, saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan.
lihat konteks ayat 23 tentang kekhawatiran dan tentang orang benar. Kalau saya mengulas ayat ini dari kalimat tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kata goyah di sini adalah sesuatu yang menjadi yang sering kali membuat orang benar itu goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang benar itu jarang sekali jatuh untuk hal-hal yang besar, dosa-dosa yang besar. Tapi kebanyakan orang benar itu justru jatuh untuk hal yang sepele dalam kehidupannya, yaitu kekhawatiran. Jadi saya mau beritahu saudara, kekhawatiran ini adalah persoalan orang benar, persoalan orang percaya. Kalau orang berdosa, orang di luar Kristen mempersoalkan kekhawatiran, terlalu cetek kita mempersoalkan kekhawatiran untuk hidup mereka. Karena mereka nggak perlu khawatir sekalipun mereka di luar kekristenan. Tidak ada yang perlu kita bahas dengan mereka, rugi untung hidup mereka. Tapi kalau kita yang telah ditebus sebagai orang percaya oleh darah Yesus, orang benar, ada kala kita itu menjadi penghambat berkat Tuhan, penghambat kuasa Tuhan, penghambat kasih Tuhan, bukan karena Tuhannya, tapi karena kita. Dan apa itu? Itulah kekhawatiran. Orang Kristen seringkali jatuh dalam hal kekhawatiran. Orang benar seringkali jatuh dan banyak kali lemah dalam hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, orang benar ketika Tuhan jadikan orang benar, orang manusia jadikan orang benar, lalu tidak dengan tiba-tiba Allah pindahkan dia ke tempat yang steril, tempat di mana engkau sudah jadi orang benar tanpa gangguan, tanpa godaan, tanpa tantangan. Tapi justru engkau tetap orang yang sama di tempat yang sama dengan tantangan yang sama, tapi statusmu itu yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Orang benar jangan sampai berubah karena kekhawatiran. Kalau saudara baca ayat Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang menunjuk kepada bahwa dunia ini semakin hari semakin khawatir, semakin hari semakin susah, sukar, suram, dan tidak ada hal yang dapat mengubah ancaman-ancaman ini terhadap hidup orang percaya waktu dia ada, selama dia ada di muka bumi. Jadi pertanyaannya sekarang ini adalah yang paling penting gini, kenapa orang benar, hari ini bahasan kita, kenapa orang benar disuruh jangan khawatir? Haleluya. Kenapa orang percaya, orang yang sudah dibenarkan Tuhan disuruh untuk hidup lepas dari kekhawatiran? Orang benar disuruh tidak boleh khawatir karena kekhawatiran merugikan hidup orang benar. Sederhana. Merugikan hidup orang benar. Apakah kerugian akibat kekhawatiran ini cukup berdampak fatal bagi hidup orang benar? Saya jawab, fatal. Kalau hidup orang benar khawatir, kehidupannya akan mengalami kerugian yang fatal, kehancuran yang fatal. Jadi dia itu bukan karena melakukan dosa besar lalu fatal hidupnya, tapi Tuhan sudah kasih sinyal, engkau hidup dalam kekhawatiran saja, hidupmu bisa fatal. Haleluya. Makanya orang percaya itu tidak, sekali lagi Tuhan tidak pindahkan di tempat yang nyaman, yang tanpa tantangan, supaya apa? Supaya kita melatih diri kita memilih Tuhan untuk menjadi pelindung dalam kehidupan kita terhadap ancaman-ancaman yang membuat kita khawatir. Nah, hal-hal apa saja atau kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh orang benar kalau dia khawatir? Nah, ini dia saudara. Jadi saudara sudah mulai mendeteksi diri, saya ternyata ngalamin ini karena saya khawatir. Nah, kita mau belajar hari ini. Hal-hal apakah yang merugikan orang benar sehingga orang benar waktu dia hidup dalam kekhawatiran? Ayat pokok, Ben. Kita ke ayat pokok. Amsal 25 ayat 26. Perhatikan. Apa kerugian orang benar saat khawatir? Perhatikan ayat ini kita baca. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Demikianlah orang benar yang khawatir. Sekali lagi saya bilang, kita bicara khawatir bukan bicara orang gak benar. Kita bicara orang benar, tapi orang benar khawatir. Di hadapan orang fasik, orang benar kalau khawatir dikatakan dia itu seperti mata air yang keruh. Mata air yang kotor.
tapi hidupnya adalah orang, ini kontradiksi banget saudara. Sebenarnya orang benar itu hidup dalam berkat kelimpahan, tapi kok ini Alkitab ngasih tahu seperti ini. Itu sebabnya saudara, kita ngalamin janji Tuhan harus memperbaiki hidup kita dengan cara ini. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dalam kita. Saya mau beritahu saudara, kalimat atau kata mata air atau sumber air dalam hidup orang benar yang kotor itu adalah kehidupannya. Apa kok pengertian kotor itu? Artinya gini, ada sesuatu yang di hidup kita tidak sepatutnya dinikmati oleh orang benar. Orang benar kehilangan sumber hayat hidup yang benar waktu dia khawatir. Saya ulang, orang benar itu kehilangan gairah hidup yang positif waktu dia khawatir. Ngerti? Dia kehilangan gairah positif waktu dia khawatir. Makanya orang khawatir selalu bawaannya adalah muram durja. Dia pasti kehilangan sukacita. Sumber yang membuat hidupnya bergairah, berdampak bagi orang tidak ada lagi. Sudah kotor, sudah tidak bisa dinikmati orang bahwa di hidup kita ada sumber air yang bisa mereka nikmatin. Kenapa? Sudah buram, sudah keruh, sudah kotor. Itu bicara apa? Semangat, gairah hidup yang mempengaruhi orang. Orang hidup dalam kekhawatiran tidak bisa berdampak bagus pada orang lain. Coba, hati yang gembira adalah apa? Obat. Sudah, terus kalimat berikutnya. Tetapi ya semangat yang apa? Patah, mengeringkan tulang. Orang kalau sudah khawatir, biasa semangatnya pasti patah. Orang kalau sudah patah semangat, kering tulang-tulangnya. Satu ayat, menunjang ayat ini. Tadi kita bisa baca itu di Amsal 17. Kita ke Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini pernah saya sampaikan. Jadi kekhawatiran dalam hati bikin apa katanya? Bikin bungkuk. Pernah lihat orang bungkuk? Coba tanya sama dia. Apa dia sering khawatir? Jadi ini kata bungkuk ini tidak ada hubungan dengan bungkuk secara fisik. Bahwa kalau kita khawatir kelihatan pada bungkuk kita. Banyak orang tegak. Bahkan dada aderai. Tetapi sebenarnya hidupnya bungkuk. Pengertian bungkuk apa? Supaya kita bisa memahami orang kalau bungkuk itu selalu menghadap ke bawah. Dia sukar menghadap ke atas. Hidup bungkuk itu kemarin saya bilang kalau Anda lihat dari samping orang itu model tanda tanya gitu. Itu orang khawatir suka bertanya dalam hidupnya. Makanya WJS Purwadarminta kasih definisi khawatir apa? Takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. KBBI bilang apa? Khawatir itu. Takut, cemas untuk sesuatu yang belum dipikirkan pasti terjadi. Yang dipikirkan belum pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini orang khawatir. Dia itu sudah menghabiskan energi yang membuat media gairah untuk sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Ada banyak kan kita jalanin hidup belum terjadi kita udah pikirkan sekarang. Betul atau benar? Yang belum nikah kan mikir, kapan saya nikah? Pertanyaannya, pikiranmu boleh betul. Tapi apakah kita mengkhawatirkan hidup saudara? Kalau orang khawatir, dia tidak akan bisa menemukan pasangan hidup yang tepat kalau dia khawatir mengejar pasangan hidup. Saya ulang, siapa yang dagang bempek sini dengan kekhawatiran? Orang khawatir akan selalu salah dalam setiap langkah hidupnya. Kenapa? Karena dia akan hadapi apapun yang diusahakan, apapun yang dia kelola dengan kehidupan yang sudah kehilangan gairah hidup, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar hari-hari ini. Kalau kita melangkah harus penuh kepastian. Amin. Engkau yakin yang engkau kerjakan, engkau hadapi dengan senyum. Nanti sebentar kita lihat obat dari kekhawatiran. Hadapi dengan senyum. Kalau engkau khawatir, kalau khawatir artinya takut terhadap sesuatu yang akan terjadi.
berarti khawatir itu adalah musuh besar iman. Anda tahu iman dan ketakutan, iman dan kekhawatiran itu bekerja sama. Iman khawatir itu bekerja sama kuat. Bagaimana? Gini, Alkitab bilang apa yang kamu imani, kamu apa? Dapat. Benar gak? Kalau engkau iman, kalau engkau berdoa dengan penuh keyakinan, kamu kan pasti terima. Tapi Alkitab juga ngomong gini, apa yang kamu takutkan, itulah yang menimpa kamu. Bahkan itu gak perlu kita minta. Kita kan gak mungkin kita minta, Tuhan saya takut nih rugi, tolong dong bikin rugi. Gak mungkin kan? Anda takut saja sesuatu yang gak menjadi permintaan saudara. Tapi itu ketika engkau takut taruh di hati, maka itu menjadi kadang kemudian menjadi bagian hidup kita. Apa yang kita takutkan kita alami, apa yang kita imanin kita dapat. Jadi kalau kita orang Kristen hidup sementara bilang beriman tapi dalam praktek kita penuh kekhawatiran, itulah yang membuat hidup kita enggak bercahaya. Haleluya. Kita harus yakin, apakah kita orang beriman ataukah kita hidup orang dalam penuh kekhawatiran. Jangan pernah khawatir tentang hal apapun itu, hal apapun juga, apapun. Gak ada terkecuali yang Tuhan simpan kalau ini boleh kamu khawatir. Enggak, Tuhan bilang apapun. Coba engkau beri pertanyaan tentang sesuatu. Itu masuk dalam include di sini. Itu pun Tuhan bilang jangan dikhawatirkan. Kalau itu dikhawatirkan, apa yang dirusak hidup kita? Apa yang dirusak hidup kita? Itu aura kita, semangat kita, gairah kita, kesenangan kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada banyak sekali yang memberi dampak kekhawatiran. Kita ke perjanjian baru, 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi kalau kita sudah khawatir, kita kan gak jalani hidup kita dengan sukacita. Gak bisa jalani hidup kita dengan menjadi berkat bagi orang. 1 Petrus 5 ayat 7. Perhatikan ini. Serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Saya tanya gini saudara. Kapan Tuhan tidak bisa memberlakukan pemeliharaannya kepada kita? Ulang. Bila manakah pemeliharaan Tuhan itu tidak berlaku pada kita? Kenapa Tuhan tidak memberlakukan pemeliharaannya kepada kita? Kalau kita mau menemukan jawaban itu dari ayat ini, itu berarti gini. Karena kita apa? Tidak menyerahkan kekhawatiran. Berarti kan kalau kita serahkan kekhawatiran, ia akan pelihara kita. Sebaliknya kalau kita mempertahankan hidup dalam kekhawatiran, tidak berlaku pemeliharaan Tuhan. Maka yang kedua, kenapa orang benar nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu menghambat kuasa Tuhan atas kita. Bukan Tuhan tidak mau berkati daganganmu, bukan. Haleluya. Karena waktu engkau berdagang, engkau penuh kekhawatiran. Saya ulang, bukan Tuhan tidak mau memberkati usahamu. Bukan Tuhan gak mau jawab doamu. Tapi 10 kali engkau berdoa, 11 kali engkau khawatir. Amin di akhir doa tidak menunjukkan doa setelah itu engkau berjalan dengan keyakinan. Saudara, ya kan? Siapa di sini yang kalau doa malam, Tuhan berkati jaga kami, lindungi kami, pagar rumah kami dengan pasukan malaikatmu. Setelah itu Anda keluar periksa pintu, lihat-lihat ada orang sembunyi di bawah kolong, ada? Aminmu adalah meyakinkan Tuhanmu, malaikatmu, penjagamu, pengawalmu yang gak pernah tertidur sampai besok pagi. Tapi engkau amin setelah itu. Bahkan ada yang amin, parang saya masih ada di mana ya? Lupa saya pindahin tempatnya. Jangan-jangan kalau ada yang datang kan cepat-cepat lari ke arah parang gitu saudara. Teman pendeta saya ngomong, saya memang pelayanan saya diberkati gara-gara parang ini saudara. Karena dia mau mati dia keluar pakai parang, orang lari hari itu gak diganggu gerejanya. Itu versi dia saudara. Dengar, orang
Orang yang khawatir tidak mengandalkan kekuatannya. Supaya yang berlaku adalah kekuatan Tuhan dalam diri dia. Jadi orang kalau khawatir apa? Yang dirugikan dalam hidup orang percaya apa? Kuasa Tuhan gak berlaku dalam kita. Coba ayat Alkitab ini. Kita gak usah baca ayat. Jangan sudah tahu. Orang yang mendua hati apa? Ya. Kata tidak tenang itu menunjuk di poin pertama. Apa? Gairah hidup yang gak tenang. Kedua apa? Orang yang mendua hati terpisah hatinya. Amin. Orang mendua hati menunjukkan tidak yakin dengan apa yang dia pilih. Dengar baik. Waktu engkau menetapkan pilihanmu, segala sesuatu yang datang menggerogoti pikiran kita, mengecewakan, bukan, yang membuat kita untuk takut, khawatir tentang apa keputusan kita, serahkan sama Tuhan. Waktu engkau serahkan, yang berlaku adalah apa? Kuasa Tuhan atas kita, membantu kita untuk kita punya ketetapan hati, pilihan kita menjadi seperti yang kita mau. Bukan karena kita, tapi kekuatan Tuhan. Ada seorang kepala lingkungan, kepala desa lah saudara, yang diundang dalam satu kesempatan di dua pesta. Yang satu yang undang saudara, saya lupa ya, orang dari suku ini, suku itu saudara. Lalu kepala desa mau pilih mana nih? Khawatir dia, milih sana atau milih itu, gitu saudara. Dia atau yang itu ya, itu atau yang ini kepala desanya. Waktu dia mau jalan milih yang si A, dia ingat yang di B. Kalau saya ke sana, saya bisa makan kambing guling, bebek guling. Waduh, ke sana ada kambing guling, dia pergi. Waktu tengah jalan dia ingat, tapi kalau ke sana, saya bisa makan, jangan bilang babi guling ya saudara, karena ini kepala desanya Muslim. Saya bisa makan apa ya? Pokoknya makan yang berbeda, khasnya. Waduh, kapan lagi saya bisa makan ke sana? Udah mau deket dia balik, aksen aja. Nggak apa-apa, aksen aja. Di sana dia begini, jadi dia gini. Akhirnya dia bilang, putuskan satu. Terlambat, dia mau putusin apa saja. Pestanya sudah selesai. Orang kalau bimbang, Tuhan nggak bisa bekerja di hati orang itu. Anda lihat kalimat ini yang seringkali dipaparkan banyak orang. Tuhan hanya menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Karena khawatir, persoalan kita, pilihan kita. Kita mau khawatir atau tidak, itu pilihan kita. Besok boleh bilang amin? Haleluya. Khawatir itu pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu engkau berusaha sesuatu, jangan pernah khawatir, saudara. Aduh, udah nggak usah cerita. Banyak sekali hal yang kita berani buang kekhawatiran, terobosan. Karena iman itu hanya bisa menerobos tanpa kekhawatiran. Kalau iman kita masih diganggu dengan kekhawatiran, sukar untuk bisa maju, saudara. Sukar. Dan kadang kala waktu engkau pakai iman, yang terjadi adalah jauh lebih besar dari yang kau rancang. Ya contohnya gereja sini. Saudara, setelah kita beli tanah, kita cuma punya 100-an juta untuk bangun dari nol bangunan. Mana ada bangunan 100 juta seperti ini? Ya kan? Tapi kita sudah panggil 5 orang tukang dari daerah untuk sini, gak pulang-pulang. Dimulai dari apa? Keyakinan bahwa kalau apa yang kita mulai tidak akan pernah berhenti kalau kita mulainya bersama Tuhan. Haleluya. Jadi ini dia Bapak Ibu Saudara. Kemudian gak akan jadi. Kenapa? Karena kita tersangkut dengan hal kekhawatiran. Memang otak kita gak bisa kita tutupin untuk berpikir sesuatu yang bisa mengkhawatirkan hidup kita. Tapi sebentar nanti endingnya kita mau lihat. Gimana supaya kita kuat memilih Tuhan daripada mengikuti rasa khawatir di hati dan pikiran kita. Jadi yang kedua, kalau kita khawatir, kita itu membatasi kuasa Tuhan berlaku atas hidup kita. Haleluya. Ada yang mau sukses anak muda sini? Ada yang mau sukses dalam studi? Studi aja tanpa khawatir. Karena keberhasilanmu ditentukan dari ketidakkhawatiranmu selama studi. Haleluya. 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 Ada anak pendeta semester 7 di Untar atau apa lupa, keluar.
Nggak bisa dia, saudara. Dia pindah UPH. Ke semester lagi, karena jurusan berbeda. Ada temannya yang dia, kamu baru masuk ya? Saya sudah mau semester 5. Oh kamu jurusan ini ya? Oh kayaknya jurusan kamu bagus, saya mau pindah jurusan aja. Pindah lagi di universitas yang sama. Pindah lagi universitas yang sama, ikutin temannya saudara. Hanya temannya ini nggak jadi ikut karena masih pendaftaran, dia udah pindah teologi saudara. Akhirnya dia sudah pindah, mau teologi aja kayaknya gitu saudara. Pindah teologi. Dia sudah habis waktunya termakan sama usianya. Kalau engkau yakin terhadap jalan hidup saudara, pastikan itu karena Tuhan yang kedepannya mengatur sisa dari rancanganmu yang kau pastikan bersama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Matius 13 ayat 22. Apa yang menjadi penghambat atau yang merugikan orang Kristen? Waktu orang Kristen itu khawatir. Matius 13 ayatnya yang ke-22. Ya, perhatikan, yang ditabur di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, apa yang dirugikan dalam hidup orang benar waktu dia iring Tuhan tapi hidup dalam kekhawatiran? Hidupnya gak berbuah. Saya ulang, hidupnya tidak berbuah. Perhatikan ini, orang ini mendengar firman Tuhan. Firman itu dia terima dengan gembira. Tapi setelah habis dengar firman Tuhan, kekhawatiran melanda dia. Dia hanyut di bawah kekhawatiran. Alkitab bilang, kekhawatiran itu menghimpit firman. Firman tidak bisa melahirkan buah dalam kehidupan dia. Maka jadilah dia orang Kristen tanpa buah. Mari kita lihat, kalau buah itu seperti yang dikatakan di Galati 5. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan seterusnya, 9. Sekarang saya tanya, kalau yang kita tafsirkan adalah buah itu yang ada dalam hidup orang Kristen, maka dialah orang Kristen tanpa kasih. Kalau upah kekhawatiran hidup Kristen itu biasa saja, dampaknya enggak maksimal atau gampangnya biasa, engkau salah menerjemahkan. Bergaul dengan Kristen di luar, yang besar kalung salibnya saja, tapi enggak besar buah kekristenannya. Gereja enggak dia? Gereja kok dengar firman? Kenapa itu dia enggak bisa bertumbuh dari firman yang dengar? Karena dia selalu kalah di medan pertempuran dengan kekhawatiran atas hidupnya sendiri. Coba lihat. Efeknya besar? Sangat. Apa yang Tuhan mau dari kita? Jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Gimana kita jadi orang Kristen tanpa kesetiaan? Karena kesetiaan adalah buah. Saudara, apa yang membuat kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Adalah waktu kita membuang segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen yang masih kencang kendor ngiring Tuhan. Coba, pintu lemari hidupmu yang harus Anda buka sekarang? Mungkin kekhawatiran. Saudara enggak jatuh dalam dosa-dosa besar. Pembunuhan dan sebagainya. Berzinahan, judi dan sebagainya enggak. Tapi ini kekhawatiran doang saudara. Kekhawatiran. Cukup membuat hidupmu ngalamin kesusahan. Haleluya. Modal hidup kita percaya. Waktu percayamu enggak engkau kamiri dengan kekhawatiran, maka percayamu hilang kekuatan. Kenapa? Karena kekhawatiran yang menempel sebagai benalu dalam iman saudara menggerogoti kuasa Tuhan, menggerogoti buah firman yang harusnya berbuah dalam kehidupan kita. Dan melayukan kita punya kehidupan. Membuat mata air hidup kita menjadi keruh.
Coba lihat nih, dampak ini sangat hebat. Kalau ini terjadi dalam kebanyakan orang Kristen, coba Anda lihat gerejamu mau bertumbuh seperti apa. Amin. Bukankah gereja adalah kumpulan orang-orang atau keluarga-keluarga Kristen yang kehidupannya dibaharui dari hari ke hari. Mereka menjadi eklesia, orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Dan terang bersangkut paut dengan itu. Kehidupan tanpa kekhawatiran. Kenapa? Kalau nilai-nilai kekhawatiran dan dampaknya terhadap orang percaya yang saya jelaskan tadi, maka itu mengganggu terang Tuhan, terang gereja. Orang yang dipanggil gelap pada terang. Saudara, bertugas kita orang percaya sungguh luar biasa. Amin. Tugas kita orang percaya adalah menjalankan bagian-bagian yang Tuhan tetapkan untuk kita jalankan. Sederhana. Tuhan bilang, pilihlah jalanin hidup tanpa kekhawatiran. Boleh bilang amin? Haleluya. Nah, karena ini upah kekhawatiran berdampak hebat, berdampak buruk, sangat buruk, maka kita harus punya cara untuk bagaimana mengatasi kekhawatiran. Benar enggak? Sama waktu saudara kalau ketemu musuh, ya kan? Ketemu musuh yang di jalan, setiap kali engkau lewat ada musuhnya, engkau selalu kalah. Kenapa? Karena dia pakai jurus kungfunya luar biasa. Saudara harus pulang latihan jurus yang lebih hebat dari dia, ngalahin. Benar enggak? Gitu kan kita. Kalau engkau selalu kalah dengan kekhawatiran, ada ilmu yang bisa mengalahkan kekhawatiran. Tapi karena ini ada dalam konteks iman, maka ilmu itu harus kita gali dari guru kita, Tuhan Yesus, dalam kitabnya, dalam bukunya. Pernah saudara baca di Alkitab, hal-hal apa yang membuat engkau menang dari kekhawatiran? Kira-kira selama Anda jadi orang Kristen, dalam khawatir saya pernah dengar firman Tuhan loh. Firman Tuhan bilang ini, supaya gak khawatir saya harus begini. Supaya gak khawatir, atau ayat Alkitab bilang, kalau kamu begini, kamu pasti tidak khawatir. Saya cuma temukan satu. Dan waktu saya cuma temukan satu, alasan kita menang dari kekhawatiran. Saya angkat tangan sama Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Karena cuma satu. Ngerti gak? Coba kalau Tuhan kasih 100 cara hidup tanpa kekhawatiran. Baru belajar sampai ke 50 udah botak kita. Ilmunya kebanyakan. Tapi kalau cuma satu, gampang dihafal, gampang diingat, susah dilakuin. Oke? Mau cari tahu apa itu? Satu hal yang membuat kita menang terhadap kekhawatiran. Mazmur aja. Karena sama aja. Mazmur 55 ayat 22 tadi aja. Gak apa-apa. Beberapa ayat Alkitab, semua cuma satu, saudara. Oke. Ginilah orang Kristen hidup tanpa kekhawatiran. Beginilah. Mazmur 55 ayat 22 bagian A. Bunyinya seperti ini. 5:23 kan? Yang tadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Cuman satu, sudah kita tahu, sudah kita hafal, tapi saya suka mau pastikan, sukar kita lakukan. Apa itu cara hidup tanpa kekhawatiran? Cara hidup tanpa kekhawatiran adalah menyerahkan kekhawatiran. Khawatir itu cuma satu. Kalau engkau serahkan, sudah gak ada khawatir, benar kan? Selesai kan? Apa caranya? Serahkan. Kalau saya cuma punya satu alat, satu benda ini, saya serahkan kepada saudara, kepada Om Abraham, berarti setelah itu saya udah gak punya dong. Benar gak? Haleluya. Kalau saya turun nih, saya bawa nih Om, Pak Abraham Lincoln, nih saya kasih. Habis ini bawa pulang. Apakah saya masih ada? Saya tanya, apakah saya masih ada? Saudara habis, udah serahin persembahan tadi ya?
Itu juga serahin, saudara. Waktu saudara serahkan persembahannya tadi, saudara, saya tanya, persembahannya mau balik lagi ke kamu enggak? Mau balik enggak? Saya tanya. Enggak bakal. Satu waktu ada habis ibadah di Manado, saudara. Sudah selesai doa berkat, pulang, ada seorang opa-opa, kakek-kakek, enggak pulang-pulang dia. Sudah salaman semua, dia masih duduk aja, enggak pulang-pulang. Itu pendeta tunggu, tadi udah salaman, pendeta ke depan, dia masih enggak pulang-pulang. Pendetanya dekatin si opa, dia tanya, opa, dalam bahasa Manado, kenapa opanya enggak pulang? Ini sudah pada pulang, itu seberapa lama opa duduk di sini? Opanya berdiri atur celananya. Dia bilang apa sama itu pendeta? Pendeta, jangan pura-pura, Pak. Ngerti ya? Jangan pura-pura ke pendeta. Jangan pura-pura. Maksudnya pura-pura apa? Pak Pendeta, saya tadi itu ngasih persembahan itu cuma 5.000. Saya udah kasih 10.000. Saya tunggu kembaliannya. Kalau Anda ngasih sesuatu, banyak yang kau kasih gak bisa berkembali. Tapi yang paling berat serahkan adalah menyerahkan kekhawatiran. Saya mau beritahu sama saudara, untung cuma satu hal, tapi ini paling sulit. Waktu saya serahkan ini gak akan bakal kembali. Tapi ada orang nyerahin kekhawatiran, baru 5 menit lalu, dia khawatir lagi setelah 10 menit. Kenapa? Karena khawatir itu adalah persoalan hatimu, persoalan pikiranmu, yang engkau gak bisa ngasih pikiran dan perasaanmu. Tapi apa yang dikerjakan, berarti saudara gini, waktu engkau kita bilang serahkan, bukan menyerahkan kekhawatiran secara bentuknya, fisiknya, tapi menyerahkan konsepnya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara ini berkati Tuhan, serahkan kekhawatiranmu. Jadi bukan saudara menyerahkan sesuatu seperti benda yang besok kembali, bukan. Tapi menyerahkan konsepmu, berpikirmu, teknik berpikirmu, cara berpikir, cara mengelola hatimu yang selama ini engkau kelola salah. Selalu engkau kelola dalam kekhawatiran. Engkau lihat, aduh, nilai rupiah turun. Engkau udah mulai khawatir usahamu. Engkau baru mendengar desas-desus ini. Aduh, di sana tsunami. Jangan-jangan sini kena tsunami, contoh. Engkau sudah mempolakan sekian lama cara hatimu dalam hal-hal sering khawatir, suka khawatir. Tapi Alkitab bilang serahkan. Nah, waktu serahkan cuma satu, maka kita harus tahu cara menyerahkannya. Bukan menyerahkan begini lalu dibawa pulang sama Tuhan lalu nggak ada sama kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi begini cara menyerahkannya. Mari kita buka ayat Alkitab. Ayat Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini cara menyerahkan kekhawatiran. Kita mau bahas ayat 6 ini. Ini sudah sering kali saya khotbahkan, saya bawakan. Tapi kita mau lihat di dalam konteks melepaskan kekhawatiran. Haleluya. Konteks menyerahkan kekhawatiran itu seperti apa? Ternyata itu masalah persoalan konsep hati kita. Perhatikan ayat ini, saya baca pelan, saudara perhatikan baik karena ini rahasia, saudara lepas dari kekhawatiran. Kalau engkau sempat khawatir, ayat ini akan membunuh kekhawatiran saudara. Janganlah. Kata apa itu jangan? Perintah. Jangan. Jangan, ini perintah yang mau gak mau harus kita lakukan. Hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi khawatir dilarang sama Tuhan. Ulang, ini dulu Anda tangkap. Khawatir itu dilarang hidup di hati kita. Dilarang hidup di pikiran kita. Dilarang menguasai kita. Karena dia akan merugikan kita serugi-ruginya. Jadi apa dikatakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa saja saudara, haleluya. Tetapi gini, berarti gini, gimana kita tidak khawatir, gimana larangan Tuhan terjadi, kita harus gini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Tahan, kata keinginanmu itu harus kita padankan, samakan dengan kalimat apapun. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Apapun ini artinya semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu mau, semua yang kamu rindukan, semua yang kemudian yang kamu
berpotensi mengkhawatirkan hidup kita. Alkitab bilang gini, itu semua yang menjadi keinginan yang kamu mau. Tuhan bilang, nyatakanlah itu kepada Allah, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan berita baru kan? Bukan berita baru. Bukan berita baru. Saya garis bawahi. Cara orang Kristen menyerahkan kekhawatirannya, dia bebas dari kekhawatirannya adalah dia hidup dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau orang Kristen masih khawatir, kembali nih, orang masih dilanda, dikuasai kekhawatiran, apa yang kurang dari dia? Apa yang salah dari dia? Doa dan ucapan syukur. Sederhana? Sederhana? Anda lihat alat deteksi kedekatan kita dengan Tuhan adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu jadi barometer ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Saya sudah dari sana kemari, kesana kemari. Ternyata kesimpulannya adalah gini. Orang Kristen yang mampu punya kekhawatiran adalah orang Kristen yang hidup dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Berarti kalau dia masih hidup diintimidasi dengan kekhawatiran, dia sedang tidak bernilai. Hidupnya tidak sedang bernilai. Doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini yang kurang dari orang Kristen. Yang bikin dia kemudian mengalami hal-hal buruk. Tidak mengalami kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tidak mengalami buah firman yang membaharui dia, saudara. Tuhan bilang, engkau harus mampu berdoa dan mengucap syukur. Doa permohonan. Untuk kita minta supaya apa? Supaya kita dikuatkan saat menghadapi kekhawatiran. Saya mau beritahu begini, semakin saudara khawatir, saudara harus semakin kuat berdoa. Saya ulangin, semakin saudara khawatir, harus saudara semakin kuat berdoa. Amin. Jangan biarkan kekhawatiranmu itu melejit laju di hidup saudara, meninggalkan doamu. Boleh bilang amin? Jadi saya ulang, semakin saudara khawatir, semakin saudara berdoa. Jadikan doa itu sebagai saingan terberat kekhawatiran saudara. Kalau ada dua hal ini berperang di hidup saudara, berarti saudara harus memilih sekarang. Mau berdoa atau tidak. Engkau tidak usah memilih khawatir. Engkau memilih berdoa atau tidak. Mau hidup dalam permohonan setiap saat dengan Tuhan atau tidak. Karena kalau tidak, upahnya adalah kita pasti khawatir. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Dan yang kedua adalah apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Orang segini. Ucapan syukur itu adalah bagi saya itu menyatakan terima kasih atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ternyata khawatir gak ada hubungan dengan gagal dan sukses dalam hidup kita. Ulang. Gini, kalau kita hubungkan dengan ucapan syukur. Apakah Tuhan selalu janjikan hujan terus tanpa kekeringan, tanpa terik? Tidak. Tak pernah dia janji selalu kan hujan kan? Tapi kalau ada banjir dia beserta. Tuhan gak pernah janjikan kekeringan. Tapi kalau kekeringan terjadi melanda kita, dia akan selalu menuntun hidup kita. Waktu orang Kristen berusaha dan itu belum berhasil menurut harapannya, Tuhan bilang jangan khawatir, tapi berdoa ucapan syukur. Kenapa? Ucapan syukur adalah menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita adalah yang terbaik. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita khawatir kalau kita selalu berharap seperti apa yang kita mau? Tuhan selalu yang terjadi selalu dalam rencana dan kehendak Tuhan.
Orang-orang yang menentang waktu Tuhan akhirnya dia khawatir, tidak sukses. Tapi kalau kita berterima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ada orang yang sudah berdoa lama-lama, saudara, masalah nggak berhenti. Atau baru berhenti, baru mau kelihatan berhenti. Udah ada masalah lain lagi. Yang lain muncul itu belum juga sudah ada yang lain. Dia bilang, kenapa begitu lama? Saya bilang tergantung. Kamu menuai apa? Menuai cabai atau pohon mangga? Menuai mangga. Gitu. Menuai tomat atau nuai mangga? Kalau nuai tomat, beberapa bulan bisa dituai. Berapa lama dia hidup tuh tomat? Berapa kali panen dia, saudara? Berapa kali panen? Cepat. Berapa kali panen? Mati. Kalau Tuhan izinkan yang kau alami, ada sesuatu yang tidak seperti kamu mau, cepat selesai. Karena Tuhan membuat sesuatu yang lebih besar dari rancanganmu. Tapi coba engkau paksakan keinginanmu, cepat dong Tuhan. Engkau kecewa, engkau khawatir. Lihat orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, hidup dalam penyerahan, hidup di dalam permohonan kepada Tuhan. Permohonan bukan sebuah paksaan kepada Tuhan. Kita hidup untuk mengikuti larangan Tuhan, jangan khawatir. Cuma 2 perkara kok, dekatkan hidup saudara. Karena itu cara menyerahkan, dekatkan hidup saudara. Dan ucapkan terima kasih sama Tuhan tentang hidupmu. Bahwa hidupmu yang kau alami adalah yang lebih baik bagimu sekarang. Betul engkau enggak lebih kaya dari orang lain. Betul engkau enggak lebih sehat dari orang lain. Tapi engkau enggak kamu yang enggak lebih kaya. Itu yang terbaik bagimu kata Tuhan. Belum tentu engkau yang sakit-sakitan tidak lebih baik dari orang yang sehat. Kadang Tuhan bilang gini, karena sakit jauh lebih penting bagimu. Supaya enggak keluyuran dan pulang pagi. Benar gak? Karena kadang sehat menjadi hal-hal yang berdosa. Ingat, hidup kita dalam kendali Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita harus sadar kenapa Tuhan selamatkan kita. Supaya kita menjadi apa? Corongnya Tuhan, trompetnya Tuhan. Yang apa? Yang meniupkan nada-nada kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu yang bikin nada kita false. Tuhan akan ada di sana. Memperbaiki nada ini. Supaya kita berkenan. Tapi kita kan mau cepat berbunyi. Tapi Tuhan yang false. Tunggu 3 tahun. Baru itu jadi benar. Saudara. Dan orang-orang yang gak hidup dengan dekat dengan Tuhan dalam doa. Dalam ucapan syukur. Tuhan kok lama masih bunyi, ntar sedikit lagi stemnya, baru bunyinya do benar, saudara. Hidup tuh kita gitu, saudara. Amin. Sekarang saya tanya, apa persoalan saudara hari ini? Mau diminta cepat diselesaikan? Enggak. Yang Tuhan minta, engkau hadapi persoalanmu dengan hidup melekat dalam doamu dan dalam ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Hari ini siapa yang hidup dalam ketersakitan? Ada banyak orang di sana yang sama pengalaman pahitnya dengan saudara, dia bunuh diri. Tapi engkau harus berbeda dengan orang yang bunuh diri. Karena bagi saudara, hidupmu ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh keadaan saudara. Amin saudara? Iya kan? Engkau gak boleh harus terhanyut dalam derasan sungai yang sama. Tapi engkau harus terus berdiri, ada di atasnya. Berbeda dengan kebanyakan orang. Apa itu namanya? Engkau hidup melekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada satu masalah yang mengkhawatirkan banyak orang, engkau di masalah yang sama, tapi engkau gak khawatir karena saudara tahu bahwa saudara sedang dekat dengan Tuhan. Dan saudara selalu hidup menerima yang terbaik dari Tuhan tentang hidup saudara. Tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Khotbah ini sampai saya ngomong saat ini itu 46 menit. Saya suka ngerekam khotbah saya sendiri. Hari Kamis saya khotbah 25 menit. Selalu saya mau pengen bilang gini. 46 menit bisa merubah 46 tahun hidup saudara. Ulang. Khotbah ini bisa menjaga hidup kita.
jauh lebih panjang durasinya dari saat engkau mendengar. Karena selesai engkau dengar khotbah ini, Roh Kudus tidak pernah berhenti bicara itu, saudara. Pulang di rumahmu, kembali di studimu, di sekolahmu, di tempat usahamu, Roh Kudus ini yang akan bicara. Jangan khawatir, anakku. Jangan khawatir, anakku. Jangan khawatir. Di sini ada siapa? Ada siapa di sini yang sedang mengusahakan sesuatu, yang proyekmu besar. Silakan jalan otakmu, kalkulasikan itu, arahkan kepada keberhasilan. Tapi saya beritahu saudara, sesuatu yang menghambat itu kepada keberhasilan, engkau harus patahkan dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya yang terjadi dalam setiap usahamu bukan hanya keinginanmu sendiri, tapi keinginan Tuhan dalam setiap yang kau kerjakan. Supaya terjadi kemuliaan Tuhan di dalam hidup dan setiap usaha-usahamu. Mau saudara bersama saya hari ini ucapkan terima kasih buat Tuhan? Sekalipun mungkin hari ini kau sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Hari ini kau sedang dengar khotbah lalu kau ingat anakmu sakit. Maukah engkau bilang terima kasih buat Tuhan? Waktu engkau sedang dengar khotbah, engkau tahu suamimu sakit. Engkau sudah dengar khotbah, engkau ingat, aduh hutangku belum terbayar. Aku ditipu orang. Engkau sudah dengar khotbah, engkau rasa hidupmu tersakiti. Tapi saya beritahu sama saudara, maukah engkau menyerahkannya ke Tuhan? Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Lagi serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala. Mari kita bangkit berdiri, katakan serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala. Katakan berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus yang akan memberi kedamaian. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada
kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian, kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab rancangan-Mu atas kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami pegang sabda-Mu, kami tahu apa yang Engkau sedang buat, Engkau sedang melatih kami. Supaya kami tidak memperhitungkan berhasil atau gagalnya apa yang kami buat, tapi kami memperhitungkan cara hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Karena hasil ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang punya masalah atau saudara yang ingin dibantu doa secara khusus, yang kembali ke milik Tuhan, selalu berdatang ke depan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, bawa, serahkan sama Tuhan, ucapkan syukur itu kepada Allah. Karena Tuhan mau engkau tidak dirugikan oleh kekhawatiranmu, tidak dihancurkan oleh kekhawatiran. Tuhan mau kita menjadi orang-orang benar yang mengalami kehidupan yang diberkati setiap waktu. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Katakan berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah. Tuhan menjadi berkat bagi kekasih-kekasih umat-umat-Mu, orang-orang benar-Mu yang Kau telah benarkan dalam kasih karunia-Mu, mengalami kehidupan yang berkemenangan tanpa terjadi oleh kekhawatiran. Berkat tercurah atas mereka Tuhan, dan Yesus Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah
akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, dia akan memberi kedamaian abadi. Oh, dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Taruh di hati kami. Khotbah ini boleh selesai, tapi suara-Mu di hati kami gak pernah berhenti. Ketika hidup kami bawa di atmosfer dunia yang suka mempengaruhi kami supaya kami khawatir. Roh-Mu akan bicara kuat mengingatkan firman yang telah kami terima dengan telinga kami Tuhan. Dan dia akan hidup melahirkan buah kekuatan. Dan tolong setiap kami semua yang hadir hari ini sudah diberkati dengan kebenaran Tuhan. Biar Tuhan kami hidup terus dalam kendali-Mu, dalam rancangan-Mu. Kami hidup menurut patron Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami jalanin. Bapa kami di sorga, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul dalam persoalan apapun, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan, membebaskan kami, sakit sembuhkan, lemah kuatkan, berikan kekuatan kami Tuhan untuk terus maju menapaki jalan Tuhan sampai Engkau dapatin kami Tuhan, kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Allah sudah memberkati kami semua. Allah memberkati rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tapi kalau mereka sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Karena kami rindu mereka beribadah bersama-sama kami di hari yang akan datang. Kalau mereka lemah kuatkan, bimbang Kau tetapkan. Kalau mereka sedang Tuhan dilanda roh semangat gairah yang sudah pudar Tuhan, biar Tuhan Allah semangatin kembali mereka dengan firman yang mereka pernah dengar. Firman itu beracara, berkarya kembali hati mereka. Supaya mereka boleh datang melihat Tuhan. Bersama-sama kami sudah seiman dalam rumah-Mu Tuhan. Beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan seiman kami Tuhan dalam tahun baru Imlek ini Tuhan, mereka mengadakan perjalanan mengunjungi keluarga Tuhan. Dan dikunjungin keluarga, kami cuma bisa berdoa Tuhan juga tolong mereka. Biar semua boleh terjadi dalam rencana-rencana Tuhan. Dan biar dalam perayaan Imlek ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus terus menjadi bahagian saudara kami yang ikut merayakannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidupan kami. Semua yang ambil bagian melayani Tuhan di altar ini Tuhan berkati. WL singer Tuhan, pemain musik Tuhan sama melindungi mereka, memberkati Tuhan apa yang mereka kerjakan buat Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlimpah di hari esok, mereka semakin melayani Tuhan, memberi hidup mereka dalam pelayanan kepada Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih, inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan Tuhan menyertai langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Tuhan sama melindungi kami Tuhan, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan akhirnya Bapa di sorga, kami mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam kuat kuasa nama-Mu itu Tuhan Yesus Kristus, dan menyerahkan langkah pulang kami ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan iman kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya kami pulang membawa segala berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Bapa kami yang kekal, Allah yang hidup. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi, ditinggikan nama-Mu Yesus agung, diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagimu.
pujian buat Tuhan. Saya ucapkan selamat bagi yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek. Dan biasanya kita umumkan kemarin ada rapat hari ini, tapi nanti rapat berikut akan ditentukan lagi, mungkin ketiga atau keempat. Jadi umumkan ulang di hari yang akan datang. Ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, boleh lambaikan tangan saja. Yang baru pertama kali ibadah. Satu ada, oke. Terima kasih buat keadaan hari ini. Tuhan memberkati, senang kami bisa lihat, bisa duduk bersama kami beribadah. Dan pengumuman selanjutnya kami serahkan kepada yang menyampaikan pengumuman. Untuk minggu sepekan, hari Kamis ada ibadah tengah minggu di gereja pukul 7.30. Kemudian hari Sabtu ada doa di tempat ini bersama dengan latihan setelah doa bagi jemaat yang rindu untuk berpuasa dan berdoa bersama-sama di gereja ini, terundang untuk berdoa bersama dengan kami juga. Dan minggu depannya pada hari Minggu ada ibadah raya seperti biasa pukul 10 berbarengan dengan sekolah minggu. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.